Awalnya Huisu bingung apa yang harus ia lakukan sampai kemudian Bungsuk meminta Huisu untuk mengambilkan tasnya yang berisikan pemberat agar ia bisa turun ke bawah. Sayangnya karena begitu berat Huisu tidak mampu mengangkatnya. Lalu Huisu mempunyai ide. Huisu akan terjun dan menangkap kaki Bungsuk untuk bisa turun ke bawah. Bungsuk awalnya khawatir takutnya Huisu terjatuh dan terluka. Namun Huisu berkata jika Bungsuk tidak perlu khawatir karena dirinya tidak bisa terluka. Dan untungnya Huisu berhasil melakukannya. Namun setelah menaruh tas di badan Bungsuk pun, Bungsuk tetap melayang. Bungsuk berkata jika hal ini terjadi karena dari tadi Huisu memeluknya. Sayangnya kejadian itu dilihat oleh penjaga sekolah. Kira-kira apa penjaga sekolah ini juga bersekongkol dengan kepala sekolah ya? Saat itu Huisu membantu Bungsuk untuk pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan ia terus memegang tangan Bungsuk, takutnya Bungsuk tiba-tiba melayang. Sampai di rumah Bungsuk, Mihyun yang bisa mendengar jika putranya telah kembali langsung menyambut kedatangan Bungsuk. Namun Mihyun kaget karena putranya pulang ke rumah membawa seorang gadis. Dan gadis yang dikenalkan Bungsuk sebagai temannya ini sangat cantik. Sementara itu, di tengah hujan yang cukup lebat, Prank datang ke sebuah salon kecantikan. Ia bertemu dengan pemilik salon dan Prank meminta wanita itu untuk memotong rambutnya. Prank kemudian berbincang-bincang dengan wanita itu dan ia bingung mengapa wanita itu membuka salon di bangunan kumuh seperti ini. Lalu Prank juga bertanya apa wanita itu punya anak. Wanita itu agak curiga kenapa pelanggannya tiba-tiba menanyakan anaknya. Tapi wanita itu langsung berucap jika hal itu privasi. Dan untuk apa ia memberitahukan hal privasi kepada pelanggan baru yang datang ke salonnya. Prank kemudian memanggil wanita itu dengan nama Naju. Wanita pemilik salon yang memang bernama Naju itu langsung menancapkan gunting pada wajah Prank. Dan di sana kita akhirnya tahu Prank mampu beregenerasi dengan cepat. Naju mempunyai kekuatan bisa melihat seseorang dari balik tembok. Ia lalu bersembunyi di dalam ruangan lain lalu menembaki Prank. Prank memang sempat terluka, namun ia bisa cepat pulih kembali dan kemudian langsung menyerang Naju. Naju tidak bisa menandingi kekuatan Prank hingga ia pun tersudut. Naju lalu berkata jika Prank hanyalah kalangan dari kelas B saja dan Gurunpyo akan membunuh Prank. Dan Prank seolah tidak peduli, ia tetap membunuh Naju. Sementara itu, di rumah Bungsuk, ia berkata jika ia sama sekali tidak pernah membawa teman ke rumahnya. Makanya, menurut Huisu, ibunya Bungsuk terlihat takjub melihat kedatangannya. Pada saat itu, Mihyun kedatangan banyak pelanggan. Ia tidak bisa melayani Huisu dan meminta putranya untuk membawa Huisu ke atas saja. Sekalian mengganti baju Huisu yang basah terkena hujan. Setelah berganti baju, Huisu iri dengan kemampuan Bungsuk. Ia berolahraga dengan giat namun lompat vertikal dan jauhnya belum mendapatkan skor yang sempurna. Huisu berpikir bagaimana cara Bungsuk bisa melayang. Bungsuk lalu memperlihatkan apa yang ada di tubuhnya. Di kakinya dilapisi dengan alat pemberat, begitu juga di perutnya. Lalu ia memperlihatkan kamarnya yang dimana selimut tidurnya harus dipaku ke lantai agar ia tidak melayang. Seandainya ia melayang pun, di atas langit-langit kamarnya sudah dipasang matras yang lembut agar Bungsuk tidak terluka. Jadi menurutnya Huisu tidak perlu iri kepadanya. Dan selama ini Bungsuk masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Setidaknya dulu ia bisa, namun baru-baru ini ia kembali tidak bisa mengendalikan emosinya. Huisu curiga apa jangan-jangan saat Bungsuk bertemu dengannya. Huisu lalu menggoda Bungsuk karena selama bersama dengan Huisu, Bungsuk terlihat sangat bersemangat. Apa jangan-jangan Bungsuk menyukai Huisu? Kata-kata Huisu langsung membuat Bungsuk melayang tinggi yang membuat suara yang cukup gaduh hingga terdengar dari bawah. Setelah bisa mengatasi emosinya, Bungsuk berkata kepada Huisu jika ia tidak menyangka Huisu tidak terkejut dengan keadaannya. Dan sejujurnya baru kali ini Bungsuk ketahuan oleh seseorang. Huisu bilang sebenarnya ia cukup terkejut, tapi ia tidak mempermasalahkannya. Karena di dunia ini ada orang seperti Bungsuk dan ada orang seperti dirinya. Bungsuk senang mendengar jika Huisu mau berteman dengan orang aneh seperti dirinya. Tapi menurut Huisu, Bungsuk bukan orang yang aneh. Ia hanya sedikit berbeda dari orang lain dan Bungsuk istimewa. Dari bawah, Mihyun mendengar semua yang dikatakan oleh Huisu. Ia bangga putranya memiliki teman yang baik seperti Huisu. 조금 다르고 특별할 뿐이야. 고마워.
Sudah saatnya Huisu pulang ke rumah karena hari sudah semakin larut. Sebenarnya Bungsuk berniat mengantar Huisu sampai ke terminal bus, tapi Huisu menolak dan memilih untuk berlari saja. Bungsuk dengan mudah mengiyakan keinginan Huisu. Lalu Mihyun menyuruh putranya itu untuk bersikap gentle. Mana ada pria meninggalkan teman wanitanya selarut ini sendirian. Apalagi ini adalah teman yang membuat Bungsuk tertarik. Mihyun berkata ia tahu tidak hanya Bungsuk, tapi Huisu juga sebenarnya tertarik kepada Bungsuk. Karena untuk apa seorang wanita rela menemani pria pulang ke rumah? Dan untuk apa wanita itu rela mengobrol dengan pria seperti Bungsuk jika ia tidak tertarik? Mendengar kata-kata ibunya, Bungsuk bergegas kembali ke jalan dan mencari Huisu. Karena Huisu sudah sangat jauh, Bungsuk lalu mencoba untuk terbang dan mengendalikan tubuhnya. Dan Bungsuk pun langsung meluncur untuk menemui Huisu. Dan kemudian ia mengantarnya sampai ke halte bus. Sementara itu, setelah membunuh Naju, Prank kemudian pergi dari salon itu. Tiba-tiba ia bertemu dengan Jang Juwon yang saat itu ingin mengantarkan ayam pesanan pelanggan di gedung tersebut. Juwon bertanya kepada Naju lokasi toko servis ponsel di lantai 3. Mendengar Prank yang sepertinya tidak paham bahasanya, Juwon kemudian meminta maaf. Tapi Prank kemudian memberitahukan jika ini masih lantai 2. Juwon yang sadar dirinya salah jalan kemudian berterima kasih kepada Prank. Dan tidak lupa, Juwon memberikan kupon ayam miliknya. Jika dikumpulkan 10 kupon, maka Prank bisa makan gratis 1 ayam. What the fuck? Akibat salah jalan, Juwon pun datang terlambat untuk mengantar ayamnya. Ia langsung dimarahi oleh pemilik toko servis ponsel bertato di sana. Pria bertato itu tambah kesal karena Juwon hanya menerima pembayaran cash saja karena ia tidak punya mesin edisi atau alat gesek kartu. Ia tidak mau membayar ayam yang ia pesan kecuali Juwon kembali membawa alat gesek kartu. Meskipun Juwon dimarahi dan tidak dibayar, ia tetap melayani dengan sepenuh hati, bahkan tidak lupa Juwon memberikan kupon gratis kepada pria bertato itu. Tadi malam setelah mengantar Huisu pulang naik bus, Bungsuk sangat senang hingga terbawa ke dalam mimpi. Pada mimpi itu ada seseorang yang menyemangati Bungsuk dan selalu memperhatikannya dari kejauhan. Pria di dalam mimpinya Bungsuk berkata, "Sayangku Bungsuk." Bungsuk bingung dan ia pun langsung terbangun. Kira-kira siapa pria yang ada di dalam mimpinya Bungsuk? Lalu kemudian Bungsuk bergegas bersiap-siap pergi ke sekolah, padahal hari itu adalah hari Sabtu. Ia beralasan kepada ibunya karena ia sudah kelas 3, makanya hari Sabtu mereka juga tetap belajar. Padahal sebenarnya Bungsuk hanya ingin menemani Huisu latihan di sekolah. Mihyun saja langsung mengetahui hal ini dari style rambut Bungsuk yang tiba-tiba berubah. Saat di sekolah, Huisu dan Bungsuk bingung ada tanda seperti tangan yang tertempel di dinding auditorium. Namun akhirnya mereka tidak terlalu memperdulikannya. Huisu fokus latihan sementara Bungsuk hanya memperhatikan Huisu. Saat istirahat, Huisu merasa tidak adil jika hanya Bungsuk yang memberitahukan rahasianya sementara dirinya tidak. Huisu lalu menceritakan jika ia juga punya rahasia. Menurut Huisu, bukankah aneh seorang murid kelas 3 pindah di semester kedua dan juga lokasinya begitu jauh dari sekolah asalnya? Itu semua karena Huisu dikeluarkan dari sekolah karena di sekolahnya dulu Huisu pernah berkelahi 17 versus 1 di mana dia melawan 17 perundung sekolah dan hanya dia yang tidak terluka. Sementara 17 orang perundung lainnya terluka parah sampai-sampai uang ayahnya habis karena membiayai pengobatan dan kompensasi kepada mereka semua. Dan akhirnya ia dikeluarkan dari sekolah. Bungsuk awalnya tidak percaya. Ia sempat menertawakan Huisu, namun Huisu benar-benar serius. Bungsuk mempunyai kekuatan melayang dan terbang sementara dirinya tidak pernah bisa terluka. 너는 하늘을 날지. 나는 절대 다치지 않아. 괜찮아, 나 안 다쳐. Dulu, Huisu dan ayahnya selalu berpindah-pindah tempat. Entah mengapa, Huisu merasa ayahnya seperti dikejar-kejar sesuatu. Ayahnya selalu menerima pekerjaan apapun untuk kehidupan mereka, dan kemudian ayahnya sadar jika mereka harus mempunyai tempat tinggal tetap agar Huisu bisa masuk kuliah. 그날 아빠는 우리의 정착을 결심했다.
Suatu hari, Juwon mendapatkan pekerjaan tetap sebagai penambang dan Huisu bisa masuk SMA. Ayahnya juga membeli rumah dari hasil ia bekerja selama 10 tahun hingga mereka tidak perlu pindah-pindah lagi. Sementara itu di sekolah, saat ia sudah kelas 3, teman sekelasnya Hyewon selalu diganggu oleh para perundung. Anehnya, tidak ada satupun anak yang lain peduli dengan hal itu. Awalnya Huisu ingin sekali membela Hyewon, tapi demi ayahnya yang banting tulang agar ia kuliah di universitas yang bagus, ia pun mengabaikan tindakan pembuli itu. 좀만 버티면 되니까. Namun semakin lama, Huisu semakin tidak tahan. Ia kasihan kepada Hyewon dan kemudian melaporkan hal ini kepada guru-guru. Namun tindakan Huisu ternyata semakin membuat pembuli itu menjadi-jadi. Mereka tidak terima dilaporkan dan mencari siswa yang melaporkan tindakan mereka kepada guru. Bahkan, tindakan mereka semakin brutal dengan mengancam siswa-siswa di kelas menggunakan cutter. Bahkan ketua kelas mereka yang mencoba merendam situasi malah dihajar habis-habisan. 좀 적당히 좀 해. Akhirnya, Huisu benar-benar sudah tidak tahan lagi. Ia menyuruh pembuli itu untuk segera keluar dan berkelahi dengannya. Di sanalah perkelahian 17 versus 1 orang. Mereka berkelahi dan Huisu harus menahan rasa sakit karena ia dipukuli habis-habisan. Namun, Huisu tidak gentar. Ia menggigit, memukul, meninju, dan menendang semua pembuli itu. Sampai kemudian seorang pembuli memukul kepala Huisu dengan batu. Di saat itulah mereka melihat luka-luka Huisu kembali sembuh dengan sendirinya. Pembuli itu lalu merobek wajah Huisu dengan cutter. Lagi-lagi luka itu sembuh dan menutup kembali. Ia lalu terkejut dan di saat itulah Huisu kembali menghajar mereka semua habis-habisan. Tindakan Huisu ini membuatnya dicap sebagai pelaku kekerasan di sekolah karena hanya dirinya yang tidak terluka. Dan berkat ayahnya, kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Ayahnya mendatangi semua orang tua pembuli itu dan mengeluarkan uang damai dengan nilai yang cukup banyak dari hasil menjual rumah mereka, sekaligus untuk membuat polisi tidak terlibat. Tapi ternyata, tindakan Huisu tidak membuatnya menjadi pahlawan di sekolahnya. Justru, teman-temannya jadi takut kepadanya. 모두 나를 피했다. Huisu bertanya kepada ayahnya, apa ayahnya selama ini sudah tahu jika dirinya seperti ini. Ayahnya berkata, jika kekuatan Huisu diwariskan darinya, dan sifat Huisu yang tidak bisa melihat ketidakadilan diwariskan dari ibunya. Ayahnya yakin ibunya pasti bangga kepada Huisu. 엄마도 희수가 아빠 닮은 거. Keesokan harinya, Juwon kembali mendatangi pemilik toko ponsel untuk menagih ayamnya yang kemarin. Di sana ia melihat pria dari Badan Intelijen Nasional yang kemudian mengurus kematian pemilik salon di kawasan itu. Selain Juwon, ternyata Mi-hyun juga ada di sana karena selama ini ia sudah curiga dengan kasus pembunuhan yang baru-baru ini terjadi. Sementara itu, Yoon Won-kyu melaporkan kejadian ini kepada Kepala BIN sebagai perampokan yang menyebabkan pembunuhan. Mereka juga menghapus semua foto-foto yang tersebar di internet. Menurut Kepala BIN Moon Young-jun, sepertinya agen-agen yang sudah pensiun dibunuh karena pihak yang mengirim misi rahasia di Amerika merasa mereka adalah saksi hidup misi-misi terdahulu, dan mereka berusaha menghancurkannya dengan mengirim si pembersih. Untuk mengatasinya, mereka harus mencari tahu dulu siapa si pembersih ini sebelum menghubungi pihak Amerika. 청소부가 누군지부터 알아봐. Sementara itu, Prank pergi ke pemakaman Naju untuk mencari tahu siapa anaknya Naju. Ia lalu bertemu dengan salah satu keluarga Naju yang penasaran dengan Prank, karena Prank terlihat seperti orang Korea namun berbahasa bahasa Inggris. Prank berkata jika dulu ia diadopsi. Laki-laki itu menjawab jika ia dan saudara-saudaranya yang lain adalah anak yatim piatu yang kemudian dirawat oleh ibunya, Naju. Dulu ibunya punya putri kandung, namun sekitar 10 tahun yang lalu putrinya telah meninggal dunia. Mendengar hal itu, Prank sebenarnya sedih melihat sebenarnya Naju adalah orang tua yang baik. 저희랑 딸이랑 전혀 차별 안 하셨어요. Di kantor BIN, kepala sekolah Jungwon High School datang ke kantor BIN karena dia ternyata masuk ke dalam anggota PPBN atau Proyek Pengembangan Bakat Nasional yang khusus mencari orang-orang yang punya bakat khusus. Dari hasil temuannya di sekolah, mereka akhirnya ada kandidat yang sangat cocok dan mereka harus bergegas memanggil mereka semua. 상황 봐서
Banyaknya kasus pembunuhan di sekitar mereka membuat Mi-hyun, Ju-won harus segera bertindak. Tidak hanya mereka berdua, putra Bong-pyeong, Jeon Gye-do, si manusia petir juga akan membalaskan kematian ayahnya. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Ki-soo yang akhirnya masuk dan kembali bersekolah. Dan pada saat itu, mereka juga kedatangan siswa pindahan baru, yaitu Hye-won. 신혜원입니다.